Situasi ini merupakan force by investor supaya kita ini harus profit, atau memang karena pola kompetisi di Indonesia yang tidak sehat yang membuat para pemain ini kesulitan untuk keluar dari permainan yang sebelumnya gitu, Mas Adit? Kalau kita bilang sih sebenarnya bukan di-force oleh investor, tapi di-force oleh makro ya, makro ekonomi. Jadi faktornya adalah faktor eksternal dan makro. Artinya memang tadi The Fed naikin harga interest rate sehingga harga menjadi mahal. Jadi kan itu yang ngebuat tadi harga semuanya lah beruntun, termasuk sampai Silicon Valley Bank kemarin ya. Jadi bukan di-force by investor, tapi makro. Jadi maksudnya Market itu ya? ya market, pure by market, dan ini Iya. domino effect-nya. Itu sih, Pak. Dan e-commerce lagi. Nah, problemnya tadi karena investor itu tadi waktu dulu itu cheap ya, makroekonominya tuh uang tuh banyak banget, dan mikirnya Indonesia tuh selalu yang dijual tuh 270 juta population. Jadi selalu ujung-ujungnya jualan paling gampang apa? E-commerce lagi. Cuma di spesifikinnya tadi mungkin yang arahnya adalah untuk women, untuk moms, untuk apa lagi yang baru 15 menit nyampe gitu kan. Ada lagi banyak lah. Jadi tapi masih angle-nya adalah transaksional e-commerce, yang dimana akhirnya pas ketika uang jadi mahal, orang nggak benar-benar tadi lihat diferensiasi sehingga rontok gitu. Akhirnya contoh paling simpel agrikultur kan, atau agrikultur, groceries ya, paling dekat groceries. Awal Covid semua naik semua itu groceries, dan tapi begitu Covid selesai nggak ada tuh yang mikir untuk belanja pakai pakai tadi ya online groceries lagi itu. Dan langsung drop dan langsung berguguran, layoff besar-besaran, dan trennya langsung hilang. Jadi, nah kalau ditanya, jadi e-commerce spesifiknya pasti sudah mulai boring gitu di Indonesia, dan mulai saturated, dan mulai mengarahnya vertikalisasi. Vertikalisasi itu kalau di B2B ya ketemunya spesialis B2B di otomotif, spesialis B2B di bidang restoran gitu kan. Jadi mulai mengarah mengkerucut ke spesifik vertikal gitu. Mungkin saya minta tanggapan Mas Teguh gitu ya. Sebenarnya apakah e-commerce yang specialized gitu ya, yang spesialisasi itu ke depan masih menjanjikan gitu ya, ataukah ya memang masyarakat Indonesia ini ya maunya yang model e-commerce yang generalis, apalagi dengan terkadang ada teman-teman yang bermain di e-commerce ketika very specialized itu kesulitan untuk tapping market gitu ya. Saya perhatikan gitu ya, Mas. Ya. Ini mudah-mudahan saya nggak salah nangkap. Jadi yang vertikal ini sepertinya akan semakin kalau dari sisi masyarakat itu, kalau mereka mau mencari misalnya peralatan perkakas misalnya gitu ya. Nah, mereka bisa jadi akan mencari di satu e-commerce yang spesialis untuk memasarkan produk-produk tersebut, Mas. Jadi kecenderungannya saya kira ke depannya memang akan jadi spesialis seperti itu, yang memang mereka akan menjadi ahlinya seperti itu. Tapi balik lagi tergantung kepada si pelaku bisnisnya sendiri, karena biasanya ini dikembalikan kepada kemampuan mereka ya, dari sisi passion-nya, kemudian misalnya mereka bisa berkolaborasi dengan barang-barang itu didapatkan dari mana, seperti itu. Jadi ini kan sebenarnya hanya istilahnya, kalau ada satu toko yang kemudian toko spesialis dengan banyak barang gitu, itu yang brick and mortar misalnya, kemudian ini soalnya ada di digital gitu kan, yang spesialis di satu komoditi katakan seperti itu, tapi dia rentang jenis produknya banyaknya, dia vertikal. Nah ini akan semakin banyak, tapi juga bukan berarti orang yang e-commerce yang punya kemampuan untuk dia bisa horizontal itu juga
bukan berarti nggak ada pasarnya, tetap akan selalu ada pasarnya. Kembali lagi sebenarnya ini hanya hakikatnya adalah ini jalurnya aja elektronik gitu, tapi kembali ke hakikat bisnisnya, dia pada sejauh mana dia kalau mau sukses ya kemampuan dia untuk menyajikan produk itu. Cuma kalau di e-commerce itu kan sebenarnya sama unsur convenience juga ada kalau orang datang ke store gitu kan. Cuma tantangannya kalau di e-commerce itu kan ada istilahnya kalau convenience dalam hal misalnya navigasi dari websitenya, katakan seperti itu. Kemudian kemudahan untuk klik penyelesaian satu pembelian gitu kan. Kemudian misalnya kalau ada masalah kemudian ingin bertanya itu mudah bertanya, kalau ada masalah pengembalian barang balik lagi ke arah sana. Tapi potensi dan kalau diperhatikan semakin banyak yang vertikal satu di e-commerce ini. Bicara e-commerce ini kan ada dua tipe ya, ada yang kita nyebutnya memang 1P, jadi memang 1P itu adalah dia menjadi first principle-nya dari e-commerce tersebut, dari operator e-commerce tersebut, atau third party ya, 3P gitu, jadi third party platform. Jadi contoh yang clear adalah misalkan positioning-nya beberapa e-commerce yang 1P itu artinya mereka nyetok dan spesialisasinya kuat. Misalkan mereka kuat banget di elektronik. Jadi kalau JD.com di China itu sebenarnya mereka kuat banget karena mereka nyetok item. Jadi ketika launching misalkan iPhone 14 ataupun Xiaomi yang terbaru ataupun apa yang terbaru, mereka itu menjadi partnernya partnernya Oppo, partnernya para HP ini launching ini karena mereka punya distribusi yang bagus gitu. Misalkan udah ada 30 gudang di whole China gitu kan. Sehingga buat saya kalau saya pelaku launching produk seperti yang tadi spesialis barangnya cukup mewah atau cukup spesifik ya TV atau apapun itu, saya lebih baik launching sama JD karena udah ada 30 warehouse sama aja kayak 30 toko gitu kan. Toko tadi Mas bilang toko mall gitu kan. Saya sudah punya 30 titik dan serentak saya tinggal woro-woro gitu sehingga masif gitu tanpa harus ada di mall gitu. Iklannya ada di mall tapi nganternya bisa dari gudang langsung. Jadi nah itu kita sebutnya sebagai 1PL ya. Jadi sebagai prinsipal pelaku. Nah, kalau mereka angle-nya adalah tadi Masnya bilang seperti mall atau 1PL, mall kan juga seperti itu ya. Jadi memang kayak tadi bilang spesialisasi itu ya, seperti tadi toko itu jadi seperti 1PL itu ya mereka menjadi department store-nya lah langsung. Nah, ada juga yang seperti jenisnya seperti e-commerce seperti Tokopedia di mana angle-nya itu adalah third party. Jadi third party platform ini mereka stay as third party dan mereka menyediakan infrastruktur aja dan goals-nya adalah mengempower gitu, mengempower pedagang. Jadi kacamatanya sebenarnya benar-benar kayak pasar atau kayak mall. Jadi silahkan lapak, saya cuma ngundang pakai traffic, terserah kamu mau ngapain. Rian saya kasih AC, kayak kasih ini parkiran enak ini, tapi ya masing-masing silahkan jualan sendiri-sendiri gitu kan. Nah, kalau ditanya mana yang bakal lebih fast forward tuh, apakah mana yang menjanjikan? Saya bilang dua-duanya ada angle-nya. Jadi kalau dari pengalaman saya pribadi, Ralali itu angle-nya B2B itu mirip dengan Alibaba.com kalau di China. Jadi kalau Tokopedia atau Shopee itu mirip dengan Taobao di China, kami mirip dengan Alibaba.com dan kami lebih arahnya third party platform, tapi kami hanya menyediakan platformnya supaya bisnis dengan bisnis bisa ketemu, bisnis dengan pencari kerja bisa ketemu, bisnis dengan pencari pendanaan atau perbankan bisa ketemu. Jadi hanya platform aja di tengah di sana. Nah, ada pro and con-nya artinya ya di situ hanya benar-benar arahnya kami bukan e-commerce kalau arahnya menjadi technology company karena kami menyediakan infrastruktur yang digunakan oleh pelaku-pelaku usaha gitu kan. Nah, sedangkan kalau yang arahnya satu lagi tadi kayak JD.ID tadi di Indonesia bagaimana cara mereka melakukannya atau JD.com itu mereka menjadi 1P dan mereka operate ke sana. Nah, spesialisasinya cocok buat apa? Buat orang yang udah mau beli barang udah pasti-pasti, misalkan tadi barang luxury gitu. Barang luxury kita nggak pengen ditipu lah, kita maunya aman, kita maunya harga pasti terjamin, yang kita pengen di-enable-kan adalah cara pembayarannya bisa nyicil berapa kali, 6 kali atau berapa. Jadi
Kira-kira seperti itu, atau cara pembayarannya bisa dengan pakai GoPay atau pakai apapun. Jadi different payment methods, different type of terms of payment, nah itu yang di-enablekan oleh mereka. Tapi barang aku udah pastilah datang 2 hari karena lokasinya ada di sini. Feel-nya harus kayak mall. Ya, tadi datang barang, oh sepatunya nggak ada, tapi ada di Sunter, mau ditunggu nggak Pak besok, nah, diantar, nah, something like that. Itu 1P. Nah, tergantung spesialisasinya, tergantung seberapa ini. Jadi semakin niche harusnya semakin niche harusnya semakin tadi ready stock apa dan lebih ini. Dan kalau memang lebih mass dan lebih memang arahnya menjadi kayak yang Rally lakukan adalah directory untuk barang-barang industrial gitu, ya udah itu mah masukin sebanyak-banyaknya karena kami pinginnya jadi directory terlengkap gitu kan. Jadi tergantung purpose-nya dan dua-duanya punya angle yang cukup seksi untuk dimainkan. 3 tahun terakhir kita lihat ajaib jadi ajaib gitu ya, tiba-tiba muncul gitu kan, masuk ke sektor fintech investment gitu ya. Terus kemudian banyak sekali sektor pelaku-pelaku fintech yang mencoba masuk, kemudian memainkan peran sebagai lender atau kemudian masuk ke dalam ekosistem e-commerce untuk membackup model pembiayaan gitu ya. Kemudian juga, jadi kalau kita perhatikan dulu awalnya banyak untuk sektor perdagangan gitu. Kalau kita nyinggung ke startup gitu kan. Oke, kemudian makin banyak yang didagangkan itu juga makin banyak, termasuk ke pertanian dengan model bisnis memotong, memangkas para tengkulak ya, seperti ke Tanihub atau Sayur Box. Kemudian masuk ke sektor telemedicine ketika menghubungkan menjadi medium antara apotik, dokter, seperti yang Halodoc lakukan gitu ya. Jadi sebenarnya semua sektor ini tadi Pak Mas Adit juga udah menyinggung, sepertinya sudah masuk semua, pergudangan sudah dimasukin gitu kan, logistik sudah dimasuki. Kalau dari sisi untuk e-commerce-nya sendiri yang vertikal itu fashion, kalau dulu misalnya awal-awal itu hijab atau pakaian muslim itu banyak sekali yang bermunculan kan, supaya orang nggak perlu ke Tanah Abang misalnya membeli, apalagi mendekati bulan puasa. Nah jadi kalau dari sisi yang mana paling menjanjikan, menurut saya balik lagi kepada needs orang-orang Indonesia ini. Dan kalau kita perhatikan mana bisnis yang kebal krisis, ya food, kemudian ke farmasi, sektor farmasi gitu ya. Balik lagi kepada hal-hal yang basic seperti itu. Kalau misalnya kayak pendidikan gitu kan, udah masuk juga ada ruang guru segala macam seperti itu untuk memudahkan transfer pertemuan antara guru, nggak perlu ke bimbel harus pergi jauh gitu. Nah, kalau menurut saya sektor-sektor yang balik lagi kalau kami pernah nulis soal bisnis kebal krisis ya food, kemudian kesehatan itu dua sektor yang yang paling banyak gitu. Nah, waktu pandemi itu kan perkakas pertanian tiba-tiba menjadi ramai orang. Jadi ada yang namanya juga istilahnya ya musiman gitu kan, karena situasi gitu. Tapi yang 1-2 tadi food dan farmasi dan obat-obatan itu yang paling menonjol Mas, karena fast moving ya. Kalau misalnya dibanding kalau misalnya menjual cat atau menjual dekorasi rumah gitu ya. Mungkin ya pada saat kalau enggak itu kan lebih musiman gitu. Jadi kalau pertanyaannya tadi yang ya sebenarnya ini kalau menurut saya sih bisnis ini karena dia digital aja kemudian terasa menjadi berbeda, dan kebetulan pada saat 10 tahun 15 tahun ini uang yang mengalir kan begitu banyak untuk ini untuk membangun bisnis ini ya. Nah sebenarnya
balik lagi sebenarnya basicnya sih bisnis gitu kan, basicnya tetap bisnis gitu kan. Harus bisa memenuhi kebutuhan customernya, dan di sektornya menurut saya yang paling ini ya food. Kemudian kalau pakaian juga ya bisa sih, tapi tidak seperti food dan obat-obatan gitu, farmasi. Indonesia tuh belum sampai di sana. Jadi dan e-commerce lagi dan e-commerce lagi. Nah, problemnya tadi karena investor itu tadi waktu dulu itu chip ya, makroekonominya tuh uang tuh banyak banget dan mikirnya Indonesia tuh selalu yang dijual tuh 270 juta population. Jadi selalu ujung-ujungnya jualan paling gampang apa e-commerce lagi. Cuma di spesifikinnya tadi apa mungkin yang arahnya adalah untuk women, untuk moms, untuk apa lagi yang baru 15 menit nyampe gitu kan. Ada lagi banyak lah. Jadi tapi masih angle-nya adalah transaksional e-commerce yang dimana akhirnya pas ketika uang jadi mahal, orang nggak benar-benar tadi apa lihat diferensiasi sehingga rontok gitu. Akhirnya contoh paling simpel agrikultur kan atau sorry agrikultur groceries ya paling dekat groceries. Awal COVID semua wah naik semua itu groceries dan tapi begitu COVID selesai nggak ada tuh yang mikir untuk belanja pakai 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 tadi ya online groceries lagi itu. Dan langsung drop dan langsung berguguran layoff besar-besaran dan trennya langsung hilang. Jadi, nah kalau ditanya, jadi e-commerce spesifiknya pasti sudah mulai boring gitu di Indonesia dan mulai saturated dan mulai mengarahnya vertikalisasi. Vertikalisasi itu kalau di B2B ya ketemunya spesialis B2B di otomotif, spesialis B2B di bidang restoran gitu kan. Jadi mulai mengarah mengkerucut ke spesifik apa vertikal gitu. Tapi kalau kita ngomongin luar negeri dan kalau baik lagi karena kita bicaranya makro ya impact-nya gara-gara makro. Jadi kalau makronya better, eventually Indonesia akan naik better. Kalau makro gimana? Makro arahnya adalah kacamatanya teknologi. Jadi memang yang e-commerce yang memang yang tadinya tidak relevansinya kurang kelihatan, yang tadinya banyak lebih artificial growth akan mengalami equilibrium. Tapi dominasi atau interest dari industri teknologinya masih tinggi. Contohnya apa? Misalkan kayak di Amerika, trennya sekarang AI dengan ChatGPT dan kawan-kawan, dan itu membuat satu tren yang baru lagi dan orang udah seru lagi gitu loh. Uang udah mulai muter lagi tuh karena ada mainan baru gitu. Everything plus AI jadi something gitu kan. Jadi kan ada buat dan dunia jadi berubah gitu. So I think apa kalau tadi ditanya apakah ini masih interested dari sini ya baik lagi Mas permainannya di mana kalau memang apa kalau dari kami sendiri memang positioningnya memang dimulai dari Indonesia tapi goals-nya becoming global player gitu. Jadi kami pede-pede aja bahwa harusnya ya di Indonesia mungkin stay-nya seperti ini. Kalau mau main-main yang lebih technological ya berarti harusnya global market. That's how we approach. Tapi kalau ditanya Indonesia tok gimana nih? I think cara angle-nya tadi masuk ke arah tetap akan menarik, tapi arahnya lebih ke vertikalisasi dan empowering karena human-nya Indonesia banyak. That's the strength. I think that's my Ya, take. ya. Jadi menarik ya kalau di luar itu yang namanya new business itu bisa tiba-tiba tadi ya kayak Elon Musk dengan SpaceX-nya, kemudian keluar Tesla, kemudian ada Blue Energy, ada macam-macam begitu ya, dan itu bisa memberikan impact dan perubahan pada struktur market gitu ya. Sementara di Indonesia kekuatannya adalah population, yang memang selalu kita jual population, apalagi kita adalah negara berkembang di mana masyarakat sebagian besar fokusnya pada konsumsi gitu ya, dan itu justru yang menolong negara kita dari risiko terhadap negatif growth gitu ya, karena konsumsi, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi. Dan dalam beberapa tahun terakhir e-commerce Indonesia ini banyak sekali dan melihat dengan sangat kreatif, dengan sangat inovatif menurut saya, dengan berbagai macam spesialisasi yang maksimal begitu ya, dan bahkan beberapa mengalami persoalan yang sangat serius terkait dengan sustainability-nya gitu ya.